Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultum dengan tema mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Jadi surah yang biasa kita dengar pada saat perayaan Isra Mi'raj itu adalah Quran surah Al-Isra. Jadi Quran surah Al-Isra ini diapit oleh surah-surah yang istimewa. Misalnya sebelum surah Al-Isra yaitu surah An-Nahl yang berarti lebah. Jadi maksud dari arti lebah ini yaitu kecerdasan intelektual. Kemudian setelah surah Al-Isra yaitu surah Al-Kahfi yang berarti buah. Jadi surah Al-Kahfi ini berarti kecerdasan spiritual, yang mana isi pada surah ini yaitu tidak bisa dijangkau oleh akal. Kemudian untuk surah Al-Isra yaitu untuk Isra yaitu perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina itu masih bisa dijangkau oleh akal, masih bisa ya secara logika masih bisa dipikir. Tapi untuk yang Mi'rajnya dari Palestina ke langit itu kan itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Kenapa? Karena perjalanan Nabi itu dalam satu malam kok sudah sampai ke langit. Kemudian salah satu ayat dari Quran surah Al-Isra yaitu Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi ayat ini itu mengisyaratkan tidak bisa dijangkau oleh akal kendaraan apa yang dipakai oleh Nabi dalam perjalanan beliau, yaitu hanya satu malam perjalanan dari Palestina ke langit. Kemudian untuk kalimat bi'abdihi, jadi kalimat ini mengisyaratkan tidak hanya Nabi saja yang bisa melakukan Mi'raj, yaitu perjalanan ke langit, tetapi bagi siapapun hamba yang merasa yang dirinya dekat kepada Allah, hamba-hamba itu juga bisa melakukan Mi'raj ke langit. Jadi bagaimana caranya untuk bisa Mi'raj? Dengan cara menyungkurkan kepala kita ke lantai, atau dalam artian yaitu sujud. Jadi kita meningkatkan ketakwaan, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara itu ya kita tidak ada kemungkinan untuk tidak bisa melakukan Mi'raj. Tentu semua hamba-hambanya bisa melaksanakan Mi'raj. Jadi itu tergantung dari keyakinan kita. Jadi pesan saya yaitu jangan pernah menganggap rendah orang-orang yang tidak populer. Maksudnya yang tidak populer ini apa? Orang-orang yang biasa saja gitu, yang tidak, ya mungkin bisa dibilang tidak terlalu menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pernah memandang rendah. Ya siapapun itulah, jangan pernah memandang rendah orang lain. Kenapa? Karena bisa saja ilmu yang mereka miliki lebih tinggi daripada kita. Kemudian bisa saja mereka tidak populer di bumi, tetapi populer di langit gitu. Ya jangan pernah memandang rendah orang lain, karena bisa saja mereka itu ilmunya lebih tinggi dari kita. Kemudian untuk para mahasiswa yang sejati itu adalah mahasiswa yang mengerti akar-akar permasalahan. Jadi akarnya aja, bukan atasnya, bukan hanya ya dasarnya saja, tetapi sampai ke akar-akar permasalahan itu mahasiswa harus mengerti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.